Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-faradis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ba'du, jemaah salat zuhur yang saya muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saya awali tausiah ini mengutip biografi dari salah satu sahabat senior, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita cerita beliau termasuk Islam Muqaddimah, orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian yang mengajak Abdullah bin Mas'ud ini masuk ke dalam Islam adalah Sa'id bin Zaid, adik ipar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya adik namanya Fatimah. Suami Fatimah inilah yang mengajak Ibnu Mas'ud itu masuk ke dalam sejarah Islam. Akhirnya dapat hidayah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau ini awal menjaharul Quran di Makkah. Orang yang pertama sekali berani membaca Al-Quran dengan jahar di kota Makkah. Jadi Islam mula-mula datang, wahyu sudah diturunkan dan disuruh membaca Al-Quran, tetapi tidak ada orang yang berani membaca Al-Quran di depan orang kafir Quraisy dengan suara nyaring. Tidak ada, masih sembunyi-sembunyi sir. Jadi di tengah komunitas, di tengah berkumpul dengan sahabat, Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang berani membaca Al-Quran di depan Ka'bah? Saat semua sahabat diam, tunjuk tanganlah Abdullah bin Mas'ud. Saya, ya Rasul. Orangnya kecil, tapi nyalinya besar. Abdullah bin Mas'ud ini pendek, duduknya orang Arab. Begitulah berdirinya Abdullah bin Mas'ud. Orang Arab lebih tinggi dari kita sedikit ya. Jadi kalau kita umpamakan agak seginilah tingginya. Duduknya orang Arab, begitulah tingginya Abdullah bin Mas'ud. Pendek, kecil, pendek. Walaupun kecil, walaupun pendek, nyalinya besar. Siapa yang berani baca Al-Quran depan Ka'bah? Saya Rasul. Akhirnya dia bacalah Al-Quran itu dengan suara yang nyaring. Dengar kafir Quraisy, langsung dia dipukuli, dihantam, kelopak sampai pingsan. Oleh sahabat diangkat dibawa pulang. Sadar, siuman, pergi lagi dia ke depan Ka'bah. Dia baca lagi Al-Quran, luar biasa. Begitulah sulitnya membaca Al-Quran pada masa Islam belum hijrah ke kota Madinah. Islam belum punya kekuasaan sedikit pun, sulit. Sekarang siapa yang melarang kita membaca Al-Quran? Tidak ada. Masalahnya hanya satu, kita yang tak mau membaca Al-Quran. Itu dia masalah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kisah hikmah tentang Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika dia kan pendek, walaupun dia pendek, Nabi pernah memarahkan sahabat gara-gara melecehkan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud itu menaiki sebatang pohon yang tumbang karena dia pendek, ingin bicara. Naik Abdullah kata, naik Mas'ud kata Nabi. Jadi pas menyuruh naik, ada sahabat yang ada di situ senyum-senyum, tertawa gitu. Jadi Nabi langsung spontan bicara, mata dahikun li rajulin indallah asqalu min uhud. Kenapa kalian lecehkan, kenapa kalian tertawa kepada seseorang yang menurut Allah
dia lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah, luar biasa. Kecil tapi pahala yang dia lakukan perjuangan itu lebih berat daripada gunung Uhud yang ada di kota Madinah. Pernah suatu ketika menjelang meninggal dunia, datang Utsman bin Affan ke rumah, menjenguk Abdullah bin Mas'ud yang sedang sakit. Bertanyalah setelah bersalam, setelah bercerita panjang, sampai pada pertanyaan, wahai sahabatku, kata Utsman, ma tashtaki, apa yang kau risaukan sekarang? Kata Ibnu Mas'ud, zunubi, aku merisaukan dosa. Bapak Ibu, bisa dibayangkan orang sekelas Ibnu Mas'ud masih merisaukan dosa. Padahal beliau sahabat yang dalam hadis yang lain, di luar yang 10 yang dijanjikan Nabi masuk surga, beliau termasuk sahabat yang juga dijanjikan Rasulullah SAW masuk surga. Beliau 4 dari sahabat yang paham betul tentang Al-Quran. Nabi mengatakan, kalian kalau belajar Al-Quran, belajarlah kepada 4 orang sahabatku. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Penghafal Quran, pahalanya banyak, orang soleh, masih terpikir dengan dosa. Kalau dibandingkan kita dengan Abdullah bin Mas'ud, kan tak bisa dibandingkan. Tidak bisa sama sekali dibandingkan antara langit dan bumi kesolehan Abdullah bin Mas'ud dengan kita. Tetapi dia ketika penghujung masa dekat daripada dia meninggal masih berpikir dengan dosa. Apalagi kita seharusnya seperti itu. Lalu pertanyaan Utsman yang kedua, ma tashtaki, apa yang kau harapkan? Kata Ibnu Mas'ud, rahmatu rabbi, aku mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pertanyaan yang terakhir dari Utsman bin Affan, wahai Mas'ud, kau kan punya anak perempuan, banyak anak perempuan. Nanti kalau kau meninggal, bagaimana dengan makan mereka? Siapa yang akan mencari makan mereka? Kata Ibnu Mas'ud, aku tak risau, karena aku sudah mengajarkan kepada mereka surah Al-Waqiah. Ini pelajaran bagi saya. Aku tak risau meninggalkan anak, andai aku mati, aku tak risau karena aku sudah mengajarkan kepada mereka surah Al-Waqiah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, kata Abdullah bin Mas'ud, man qara al-waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqah. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan ditimpakan kepadanya faqah, kefakiran, keperawatan yang luar biasa ya. Jadi membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam itu adalah amalan para sahabat. Sahabat Nabi dan anak-anak sahabat Nabi sudah mengamalkan membaca surah Al-Waqi'ah. Apa harus malam? Tidak juga harus malam, tapi malam lebih utama karena lafaz hadisnya lailatin. Ada ayat yang memang surah yang memang kita dianjurkan membacanya malam, seperti surah Al-Mulk misalkan, Tabarakalladzi, itu dianjurkan membacanya malam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit yang ingin saya sampaikan, ada hikmah yang singkat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, utlub qalbaka fi salasi mawatin, cari hatimu pada 3 tempat. Maknanya apa? Kalau kita masih suka mendatangi 3 tempat ini, berarti kita masih punya hati. Kira-kira macam itu. Tapi kalau tak lagi mau, bahkan kita marah dengan tempat-tempat itu, perlu dipertanyakan hati kita itu masih ada atau tidak. Yang pertama, indah sima'il Quran, majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Jadi seperti tahsin, majelis tahsin dan segala macam. Maka kalau kita masih suka datang ke majelis-majelis, ke pondok tahfiz dan segala macam, di mana Al-Quran itu didengungkan, dikumandangkan, berarti kita masih suka, masih punya hati. Bapak Ibu sekalian, Nabi
termasuk orang yang suka mendengarkan Al-Quran. Nabi itu termasuk orang yang suka mendengarkan Al-Quran. Pernah suatu ketika Nabi datang menjumpai Abdullah bin Mas'ud dan Nabi bilang ke Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah, iqra' alayya Al-Quran, tolong bacakan untukku Al-Quran. Nabi bilang seperti itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud katakan, kaifa aqra'ul Quran wa unzila alayya Al-Quran? Bagaimana aku bisa membacakan kepada Al-Quran wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak pede, agak malu karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, takut salah, takut segala macam. Tetapi Nabi mengatakan, inni uhibbu an asma'u min ghairi. Aku suka mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Maka saya katakan tadi, Nabi orang yang suka mendengarkan Al-Quran. Pesannya adalah kalau kita tak mau menjadi orang yang pembaca Al-Quran, jadilah pendengar Al-Quran. Jangan marah Al-Quran itu dikumandangkan. Bulan Ramadan ada model seperti itu. Apabila dari masjid dikumandangkan Al-Quran menjelang sahur, pagi dan segala macam, matikanlah dari masjid itu ribut, recok dan segala macam. Masih ada kalau bulan Ramadan kita dengar hal-hal yang seperti itu. Biasa orang yang marah dibacakan Al-Quran itu setan. Ya, setan itu tidak suka baca Al-Quran. Coba baca Al-Quran di kuping Abu Janda, menjerit Abu Janda. Lalu dibaca Abdullah bin Mas'ud lah Al-Quran. Dia baca surah Nisa dari ayat 1, 2, 3 sampai 40 ayat. Pas ayat 41, wa iza ji'na, apa kata Nabi? Hasbuk, cukup hasbuk kata Nabi. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengangkat matanya ke atas, farafa'tu nafsi, aku pandang mataku ke hadapan Rasulullah, ainahu tasrifan, aku melihat mata Rasulullah itu mengalirkan air. Artinya ketika dia mendengar Abdullah bin Mas'ud mengaji membaca Al-Quran, ada ayat-ayat yang menyentuh hatinya sehingga dia menangis. Ini pelajaran. Yang kedua, saya percepat, fi majlisil ilmi. Seringlah datang ke majelis ilmu, di majelis zikir, dan ini termasuk majelis zikir, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada kalam-kalam Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada majelis zikir, majelis ilmu kita masih suka datang, maka kita masih punya hati. Yang ketiga, waktu fil khalwat, cari hatimu di tengah keheningan malam, di tempat yang sunyi. Kita kan disuruh bermuhasabah, introspeksi diri. Pagi sehabis subuh, waktu kita itu kan dibagi menjadi 4. Sebahagian untuk berzikir, sebahagian untuk berdoa, sebahagian untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebahagian lagi pakai untuk bermuhasabah apa dosa yang sudah kita lakukan dan segala macam. Kalau kita masih suka dengan 3 tempat ini, berarti kita masih punya hati. Ditutup oleh Abdullah bin Mas'ud, fa illam tajidhu fi hazil mawadin fasalillahi ya'alaika qalbu. Kalau engkau tak lagi suka hadir ke tempat-tempat itu, maka mintalah kepada Allah semoga Allah memberi engkau hati. Fa innaka la qalbalak, sesungguhnya engkau tak lagi punya hati. Jadi mudah-mudahan 3 tempat ini kita resapi, apakah kita termasuk orang-orang yang masih suka mendatangi tempat ini. Ini saja ceramah zuhur kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.